Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi bersama aku Yoga and Alamsyah. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya guys. Nah, jadi di video kali ini aku akan share lagi mengenai dunia perkuliahan, terkhususnya tentang KIP kuliah. KIP kuliah itu apa sih sebenarnya, dan bagaimana persyaratan yang lengkap dan siapa saja yang bisa mendaftar KIP kuliah atau bidik misi ya kalau dulu. Nah, di video kali ini aku bakal menginformasikan atau membantu kalian semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang banyak sekali ditanyakan oleh calon mahasiswa ataupun gap year ya, yang kurang tahu misalkan dengan adanya beasiswa ini. Nah, so buat kalian yang baru gabung, jangan ketinggalan like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi, dan insya Allah kedepannya akan ada tentang perkuliahan lagi, tentang beasiswa KIP kuliah lagi, dan hal-hal yang lainnya yang lebih bermanfaat lagi. Dan juga jangan lupa di follow akun Instagram aku @yoga_naaa27 ya. Ini namanya baru, jadi follow ya. Nah, buat kalian yang ada pertanyaan mengenai KIP kuliah ini, mengenai hal yang lainnya, kalian boleh DM dan kalian boleh juga komentar di bawah. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi, untuk persyaratan dan juga siapa saja yang bisa mendaftar KIP kuliah ini atau bidik misi ya. Yang pertama, yang bisa mendaftar KIP kuliah ini yaitu siswa lulusan yang bisa mendaftar KIP kuliah tahun 2021 ini yaitu siswa yang lulusan angkatan tahun 2019, 2020 dan juga 2021, jelas ya. Nah, ini yang belum kuliah ya, yang belum kuliah termasuk 2019 dan 2020, yaitu disebutnya gap year ya, yang tidak melanjutkan 2 tahun dan 1 tahun. Nah, untuk 2021 itu yang fresh graduate ya, yang baru lulus. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan yang angkatan 2017 dari 2018 itu sudah nggak bisa lagi ya yang namanya mendaftar KIP kuliah untuk bisa berkuliah gitu. Yang belum kuliah, intinya ini buat yang belum kuliah dulu, yang angkatan 2019, 2020 dan 2021 ini. Nah, seperti itu. Jadi maksimal 2 tahun ke belakang gitu. Seperti itu. Ini untuk calon mahasiswa baru. Nah, untuk yang sebenarnya di tahun sebelumnya tidak ada, cuman hanya segitu aja untuk mahasiswa baru saja bantuan beasiswa ini, KIP kuliah atau bidik misi ini ya. Tetapi untuk tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19, jadi pemerintah menggalangkan subsidi atau dana KIP kuliah ini. Ada tambahan subsidinya, yaitu untuk mahasiswa ongoing, yaitu mahasiswa yang udah berkuliah gitulah, namanya juga udah mahasiswa gitu kan. Nah, jadi itu ada bantuannya. Nah, untuk yang semester berapa sih, apakah bebas gitu kan? Nah, untuk yang mahasiswa ongoing, yaitu untuk mahasiswa ganjil ya, yaitu dimulai dari semester 3, 5 dan juga 7, seperti itu. Jadi tidak semuanya mahasiswa yang udah kuliah bisa mendaftarkan beasiswa KIP kuliah ini gitu, seperti itu. Dan bantuannya pun berbeda dengan untuk yang mahasiswa baru. Ada perbedaannya. Kalau mahasiswa baru yang tadi, yang pertama yang untuk angkatan 2019, 2020 dan 2021, itu bantuannya berupa bantuan UKT dan juga uang saku atau biaya hidup. Sedangkan untuk mahasiswa ongoing hanya bantuan UKT saja, seperti itu. mau berapapun UKT-nya tetap akan dihandle atau tertutupi oleh bantuan UKT tersebut dari KIP kuliah. Jadi akan tertutupi, misalkan mahal banget gitu kedokteran, nah bisa tertutupi oleh oleh bantuan KIP kuliah ini, seperti itu. Nah, poin inti untuk yang bisa mendaftar KIP kuliah ini, seperti yang aku udah jelasin di video-video sebelumnya. Kalian kalau belum tahu video-video aku yang sebelumnya, itu udah dibahas banget mengenai pendaftaran dan mekanismenya. Kalian boleh cek di kolom komentar, aku udah ada linknya, atau kalian bisa scroll di video-video aku yang sebelumnya, oke? Nah, jadi untuk poin inti untuk bisa mendaftarkan
diri sebagai penerima KIP kuliah atau calon penerima KIP kuliah, atau untuk bisa membuat akun KIP kuliah di websitenya, yang pertama siapkan NISN, nomor induk sekolah nasional, seperti itu. Soalnya banyak sekali ada kejadian-kejadian yang bisa yang tidak bisa mendaftar karena kesalahan NISN, seperti itu. Terus yang kedua NPSN, nomor pokok sekolah nasional, itu seperti itu. Sekolah-sekolah pasti punya lah ya gitu NPSN. Terus yang ketiga itu NIK. Nah ini yang paling penting NIK, soalnya nanti untuk yang terdata di DTKS nanti akan kelacak dari NIK-nya atau NIK-nya, seperti itu. Jadi kalau ada yang data di daerahnya masing-masing atau di dinsosnya masing-masing bahwa NIK kalian itu terdata di DTKS, pasti akan terdeteksi nanti kalau pendaftaran KIP kuliah, seperti itu. Waktu pendaftaran KIP kuliah nanti akan terdeteksi. Kalau enggak juga gak apa-apa sih sebenarnya, cuman aku kurang tahu ya harus mewajibkan terdata atau enggak tahun ini. Kalau tahun kemarin ya waktu aku enggak wajib banget. Tetapi itu kembali lagi ke unitnya masing-masing, seperti itu. Nah jadi itu poinnya, yang intinya itu yang 3 dulu untuk bisa membuat akunnya, nanti login gitu, seperti itu. Nah nanti kalau mekanismenya di video sebelumnya lah ya, kalian cari aja. Nah ada yang nanya lagi ini untuk jurusannya misalkan kan kedokteran tuh, kedokteran hewan atau kedokteran umum atau yang lainnya. Nah kan kedokteran lebih mahal tuh ya. Nah jawabannya bisa, semua jurusan bisa. Untuk mahasiswa penerima KIP kuliah atau calon penerima KIP kuliah, mau jurusan apapun atau prodi apapun, program studi apapun, bisa lah ya. Soalnya nanti akan kehandle, meskipun kalau kalau kedokteran banyak alat-alat yang itu, kurang tahu sih kalau alat-alatnya, cuman di sananya itu dituliskannya itu semua jurusan bisa, asalkan jurusannya itu terakreditasi A atau B, jangan C. Kalau C nggak bisa. C kemungkinannya itu kecil gitu loh, karena C itu di situ dituliskan dalam persyaratannya itu minimal B gitu, seperti itu. Jadi C agak enggak yakin. Nah ini untuk PTN dan juga PTS juga sama, seperti itu. Nah untuk jenjangnya itu bisa D3, S1, D3, D4, S1 dan juga profesi juga, dokter juga bisa tuh. Seperti itu ya. Jadi itu yang aku bahas sekarang. Dan juga ada yang nanya lagi ada yang nanyanya gini, terus ini siswa yang anak guru misalkan atau PNS ya, anak PNS bisa mendaftar enggak gitu kan. Nah jawabannya enggak. Kalau PNS-nya itu kan PNS itu udah dijamin gitu kan, dalam biaya hidupnya itu udah dijamin dari pemerintah. Jadi nggak bisa, kecuali PNS-nya itu udah pensiun. Nah itu baru bisa. Dan juga anak honorer bisa. Jadi apalagi siswa-siswa dari keluarga kecil itu paling lebih berpeluang. Tetapi banyak sekali yang bilang juga ada siswa yang punya gitu kan, punya lah ya lebih dari sederhana, tetapi lolos KIP kuliah. Nah itu kayaknya kurangnya dalam verifikasi atau pemilihan di unipnya atau di perguruan tingginya. Soalnya nanti kalau udah lolos lolos KIP kuliahnya atau sebagai penerima, nanti kan ada pemilihan lagi di unipnya atau di perguruan tingginya masing-masing. Nah di situ nanti ada pemverifikasiannya. Jadi seperti itu. Banyak sekali yang kebalik-balik, emang benar banget, soalnya emang ada temanku juga seperti itu. Jadi itu. Jadi untuk KIP kuliah ini dikhususkan untuk siswa yang benar-benar emang dari keluarga tidak mampu, atau juga untuk siswa yang keluarganya itu berpenghasilan cukup untuk hidup doang gitu, nggak bisa untuk membiayai pendidikan anaknya gitu, seperti itu. Jadi gitu ya, jangan memandang dulu misalkan rumahnya bagus, nah itu kita tidak tahu seperti apa keadaan ekonominya, seperti itu. Jadi
jangan memandang luarnya dulu gitu. Jadi aku gak bisa nggak bisa ya sih itu kan kaya gitu atau begitu. Nah janganlah ya. Nah, kita masing-masing aja dulu lah ya, rezeki gak bakal kemana. Nah untuk sekedar ngasih info juga, untuk tahun ini kuota KIP kuliah akan ditambah lagi sekitar kalau tahun kemarin pas 400.000 orang, untuk 400.000 penerima mahasiswa baru dan juga mahasiswa ongoing. Kalau untuk tahun ini katanya sih iya sih 1 jutaan gitu, 1 juta penerima. Nah, wah gitu kan, wow banget. Nah itu ya, jadi seperti itu info untuk konten kali ini guys. Jadi gitu ya guys, semoga bermanfaat untuk penjelasannya, semoga rinci banget gitu kan, semoga membantu kebimbangan kalian semua, keresahan kalian semua tentang KIP kuliah ini. Nah so buat kalian yang belum support channel ini, jangan ketinggalan like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk kedepannya. Dan juga buat kalian yang belum follow akun Instagram aku, follow dulu ya, yoga_NAA27. Dan buat kalian yang ada pertanyaan, boleh kalian komentar di bawah. Dan juga buat kalian kalau punya kritik, saran, dan masukan, boleh kalian komentar dan juga DM di Instagram aku, boleh ya. So segitu dulu video kali ini ya, and see you next time, bye bye.